Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya kita boleh senantiasa hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, karena kita tahu apapun yang harus kita alami, kita punya Allah yang selalu menyertai kita. Saudaraku, konon ada seekor kura-kura yang terlalu banyak bicara. Dengan binatang apapun kura-kura ini bertemu, maka kura-kura ini akan banyak bicara. Dia banyak mengkritik, dia banyak membicarakan apa yang tidak perlu dibicarakan, ia banyak membanggakan dirinya dan juga banyak menjelek-jelekan binatang lain. Karena sifat si kura-kura yang terlalu banyak bicara, sampai pada akhirnya seluruh penghuni yang ada di hutan di mana si kura-kura itu tinggal, banyak yang tidak betah, banyak yang tidak suka untuk berteman dengan si kura-kura. Sehingga pada akhirnya si kura-kura ini pun hidup di dalam kesepian. Nah saudara, rupa-rupanya karena dia kesepian, pada akhirnya suatu saat dia memutuskan untuk meminta kepada sepasang angsa yang selalu memang datang ke daerahnya 2 tahun sekali, supaya dia diperbolehkan untuk tinggal di daerah si angsa tersebut. Dan akhirnya saudara, apa yang menjadi permintaan dari si kura-kura itu disetujui oleh angsa tersebut dengan satu syarat, yaitu ketika nanti mereka ada dalam perjalanan, maka si kura-kura diminta untuk tidak membuka mulutnya sama sekali. Dan pada akhirnya saudara, karena dia sudah merasa tidak punya siapa-siapa, tidak punya teman, tidak ada binatang yang menyukainya lagi di tempatnya, akhirnya si kura-kura menyetujui persyaratan yang diberikan oleh sepasang angsa tersebut. Singkat cerita, pada akhirnya tiba waktunya sepasang angsa itu meminta kura-kura itu menggigit sepotong kayu, di mana tongkat kayu kedua ujungnya ini dipegang oleh paruh mereka. Maka kura-kura itu pun diajak terbang tinggi hingga suatu saat mereka lewat di sebuah sekolah di mana anak-anak di sekolah itu sedang beristirahat. Dan rupa-rupanya saudara, ada dari sekian banyak anak itu yang melihat ke langit, lantas dia berteriak, "Lihat, lihat, ada kura-kura bodoh terbang." Nah saudara, si kura-kura itu mendengar ejekan itu, dan kura-kura itu tidak kuat hatinya. Lalu ia pun bermaksud berteriak. Belum dia mengucapkan kata-katanya, tidak lama kemudian terdengar brak, terdengar benturan yang keras, benturan dari tubuh si kura-kura yang menghantam lantai semen di halaman sekolah. Kura-kura itu pada akhirnya mati karena dia tidak dapat menahan mulutnya pada saat seharusnya ia menahan mulutnya. Saudara, pembelajaran buat saya dan saudara, dimanapun kita berada, baik ketika di dalam rumah pun di luar rumah, ingatlah kita harus selalu berhati-hati dengan mulut kita. Mari kita berhati-hati ketika kita mau membuka mulut kita, mau menggunakan mulut kita. Marilah kita belajar untuk menjadi pribadi yang jangan terlalu banyak bicara, sehingga karena banyak bicara, karena ucapan mulut yang terlalu berlebihan, yang tidak dijaga, yang kadang kurang tepat waktunya, semuanya itu dapat menghancurkan, dapat merusak suasana harmonis, suasana yang penuh dengan keakraban dan kasih yang ada dalam rumah tangga dan keluarga kita. Mungkin saja ucapan mulut yang berlebihan, ucapan mulut yang tidak kita jaga, ucapan mulut yang keluar tanpa kita menyaringnya, mungkin saja
justru akan melukai hati orang-orang yang kita kasihi, yang ada satu rumah dengan kita. Saudara, kalau kita lihat di sekitar kita, sudah banyak terjadi di sekitar kita. Ada keluarga yang hancur, hubungan suami istri yang tidak harmonis, anak dengan orang tua selalu berisi tegang karena masing-masing anggota keluarga tidak mampu menahan mulutnya. Sehingga kadang-kadang dalam sebuah keluarga, sesama anggota keluarga saling mencaci maki. Sesama anggota keluarga saling mengata-ngatai, saling berteriak, saling membentak, saling beradu pendapat. Mengapa terjadi demikian? Di dalam satu rumah, satu keluarga, kok bisa saling caci maki? Kok bisa saling berteriak? Kok bisa saling mengata-ngatai satu dengan yang lain? Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena tidak ada yang mau menahan mulutnya. Saudara, sebagai kebun anggur Allah, sebagai anggota keluarga pada saat ini, kita kembali mau diingatkan agar berhati-hati menggunakan mulut. Jangan asal bicara. Utamanya ketika kita di tengah keluarga kita, di tengah anggota-anggota keluarga yang lain, di mana terkadang kita bersikap lebih tidak mau menahan mulut dibandingkan ketika kita berada di luar rumah. Sehingga seringkali karena kita tidak mau menahan mulut, perkataan kita pada akhirnya tidak menjadi berkat, bahkan melukai seisi rumah kita, melukai hati orang-orang yang kita kasihi. Saudara, ada beberapa firman Allah yang mau mengingatkan kepada saudara dan saya yang berkaitan dengan kita sebagai anak Allah mempergunakan mulut ini. Yang pertama dari Efesus 4 ayat yang ke-29. Di sana firman Allah mengingatkan, jangan sampai ada perkataan yang kotor yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai ada perkataan yang keluar dari mulut kita justru tidak menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Lalu juga dalam kitab Yakobus 1 ayat yang ke-26, firman Allah mengingatkan bahwa orang yang beribadah ditandai dengan sikap yang dapat mengekang lidahnya. Orang yang beribadah hidupnya akan dapat mengekang lidahnya. Itu yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 26. Nah, masalahnya bagi kita pada saat ini adalah bagaimana agar kita dapat menjaga lidah kita, agar kita dapat menjaga mulut ini. Saudara, pada saat ini kita diajak mari kita sama-sama mau belajar dari Raja Daud. Dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga ada sedikit doa yang disampaikan, doa yang singkat yang disampaikan Daud kepada Allah. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Dari Mazmur 141 ayat yang ketiga. Di sini kita bisa melihat ada kerinduan dari Daud agar kata-kata yang keluar dari mulutnya bukanlah kata-kata yang sia-sia. Ada kerinduan dari Daud agar kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang boleh menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya, kata-kata yang boleh juga berkenan kepada Allah. Nah, melalui Mazmur 141 ayat yang ketiga, dalam doanya, awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Di sini kita bisa melihat juga ada kerinduan Daud mempersilahkan Tuhan untuk sungguh menguasai lidahnya pun segenap kehidupannya. Saudaraku, dalam kehidupan kita, siapapun kita, di tengah keluarga kita masing-masing, pada saat ini firman Allah mengingatkan kita sebagai kebun anggur Allah. Mari kita berbuah seperti yang Tuhan mau sebagai kebun anggurnya, yaitu di dalam kehidupan ini
marilah kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang mau berhati-hati ketika kita ingin mengeluarkan perkataan di dalam hidup ini. Marilah kita mau belajar menjadi orang-orang yang tahu menahan mulut kita, menahan lidah kita. Marilah kita belajar untuk menjadi orang-orang yang tahu kapan kita harus berkata-kata, kapan sebaiknya kita harus diam. Saudara, pada saat ini sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, marilah kita mau membiarkan Allah menguasai hidup kita, menguasai rumah tangga dan keluarga kita, pun menguasai mulut kita sebagai anaknya. Biarlah kiranya melalui setiap perkataan yang keluar dari lidah kita, dari mulut kita, biarlah perkataan itu adalah perkataan yang boleh menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya, boleh membangun, boleh menguatkan, boleh menyejukkan, boleh menghiburkan bagi siapapun yang mendengarnya. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Kita minta Tuhan menguasai hidup kita. Mari kita meminta Tuhan juga menguasai mulut dan lidah kita. Dan biarlah kiranya saudara, melalui setiap ucapan yang keluar dari mulut setiap kita, biarlah kiranya nama Tuhan sendiri yang dapat semakin dimuliakan. Amin. Saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, mampukan kami Tuhan untuk kami dapat menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, agar kami dapat menahan mulut kami di mana perlu, agar kami dapat berhati-hati dengan apa yang akan kami ucapkan, agar setiap apa yang terucap dari mulut dan lidah kami, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi orang yang mendengarkannya dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang berjaga-jaga ya Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang mengawasi mulut kami ya Tuhan, dan berjaga-jagalah pada pintu bibir kami sebagai anak-anak-Mu. Mampukan kami sebagai kebun anggur Allah, sebagai pohon anggur Allah, agar kami dapat berbuah seperti yang Tuhan mau. Dan kami mau menyerahkan hidup rumah tangga dan keluarga kami selanjutnya ke dalam campur tangan Tuhan Yesus sendiri. Amin.